Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai menjelajah sistem tata surya. Kita mulainya. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Ferdi berperan sebagai desainer media, Kadek sebagai penyusun materi, Komang Vega Dermawan sebagai penyusun konsep materi, dan Winanda sebagai support. Di sini ada penjelasan mengenai petunjuk menggunakan media pembelajaran interaktif yang bisa kalian baca terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi. Selanjutnya, pada menu materi pembelajaran, proses belajar disusun secara sistematis agar pemahaman dapat dibangun secara lebih terarah dan terstruktur. Pembelajaran diawali dengan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan apersepsi. Setelah itu, tersedia materi pembelajaran, kuis, game edukatif, dan penutup. Untuk tahap awal, mari kita mulai terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. Menjelaskan pengertian tata surya dengan benar. Menyebutkan anggota tata surya dengan benar. Menjelaskan ciri-ciri planet dalam tata surya. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap ciptaan Tuhan di alam semesta. Selanjutnya, pada bagian apersepsi, peserta didik akan diarahkan untuk menyaksikan video mengenai awal terbentuknya tata surya, yang bertujuan untuk membangun pengetahuan awal serta menumbuhkan rasa ingin tahu sebelum memasuki pembahasan materi secara lebih mendalam. Pada halaman ini terdapat daftar materi yang akan kita pelajari selama pembelajaran tata surya. Di bagian tengah terdapat beberapa menu materi, yaitu mengenal sistem tata surya, planet dalam tata surya, 3D tata surya, benda langit lainnya, rotasi dan revolusi, gerhana, serta kesimpulan. Setiap menu dapat dipilih untuk mempelajari materi secara berurutan. Pada halaman ini kita akan mempelajari tentang tata surya, yang merupakan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan objek-objek lain yang berputar mengelilinginya karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Berikut ini simulasi 3D sistem tata surya. Pada halaman ini, peserta didik akan mempelajari karakteristik planet melalui simulasi 3D tata surya. Media ini memungkinkan siswa mengamati bentuk dan posisi planet secara lebih nyata dan interaktif. Untuk menggunakannya, siswa dapat menggeser dan memutar objek 3D yang tersedia. Pada halaman ini, kita akan mempelajari tentang matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang menghasilkan cahaya dan panas sehingga sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang planet. Peserta didik bisa diarahkan untuk membaca pengertian planet serta urutan planet yang terdapat pada halaman ini. Seperti urutan planet yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya, berikut akan dijelaskan kembali secara lebih rinci, yang dimulai dari planet Merkurius dan Venus. Berikutnya peserta didik diarahkan untuk membaca pengertian planet Bumi dan Mars. Selanjutnya peserta didik diarahkan untuk membaca pengertian planet Jupiter dan Saturnus. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membaca pengertian planet Uranus dan Neptunus. Kemudian, peserta didik akan mempelajari gerakan yang dilakukan oleh bumi. Bumi memiliki dua gerakan utama, yaitu rotasi dan revolusi. Peserta didik dapat membaca serta memperhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Pada tahap ini, peserta didik akan mempelajari bulan sebagai satelit alami bumi. Bulan merupakan benda langit yang mengelilingi bumi dan tidak memiliki cahaya sendiri. Selain matahari, planet, dan bulan, terdapat berbagai benda langit lain yang menjadi bagian dari tata surya, yaitu asteroid, komet, dan meteor. Peserta didik akan mempelajari tentang gerhana. Gerhana merupakan peristiwa ketika cahaya matahari terhalang oleh benda langit lain sehingga sebagian atau seluruh cahaya tidak dapat terlihat. Kesimpulan, tata surya adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Di dalam tata surya terdapat planet, bulan, komet, dan benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Bumi adalah tempat tinggal manusia.
Bumi berputar dan mengelilingi matahari sehingga terjadi siang dan malam serta pergantian musim. Peserta didik akan menguji pemahaman mereka tentang materi tata surya melalui kuis interaktif yang menarik dan menantang sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada halaman ini, peserta didik akan mengikuti permainan anagram yang berkaitan dengan materi tata surya. Permainan ini mengajak siswa untuk menyusun huruf-huruf yang telah diacak menjadi kata yang benar sesuai dengan konsep atau istilah yang telah dipelajari. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang tata surya. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah pengetahuan dan rasa ingin tahu kalian tentang benda-benda langit di alam semesta. Tetap semangat belajar, teruslah bertanya, dan jangan berhenti mengeksplorasi keajaiban alam semesta. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.